Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan kali ini kami akan mengulas tentang karakter lemah dengan kekuatan buah iblis yang kuat. Lantaran sebelumnya dari kalian banyak meminta untuk membahas hal itu. Jadi siapa saja mereka, mari lanjut ke pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut karakter lemah dengan buah iblis terkuat versi Efek Anime. Wapol. List pertama dimulai dengan buah iblis Baku-Baku no Mi. Dalam kisahnya si pengguna buah tersebut adalah Wapol. Wapol ini merupakan tokoh villain yang cukup mengerikan pada awalnya. Mengapa demikian? Pastinya kalian sudah tahu dengan karakter yang satu ini, di mana ia adalah biang keladi dari keresahan dari Chopper dan penduduk di pulaunya. Lantaran saat menjadi raja di sana, Wapol menimbulkan petaka dan mengakibatkan para penduduk menjadi menderita. Dari sini bisa dilihat kalau karakter ini memang sangat kejam dan tak berperasaan. Namun dalam kurun waktu itu, para penduduk tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat Wapol adalah orang yang kuat. Bagaimana tidak, ia bisa memakan semuanya. Selain itu, ia bisa membalikkan benda-benda tersebut menjadi serangan. Contohnya dengan memakan semua senjata, maka yang keluar nantinya adalah senjata. Jadi bisa dikatakan serangan yang dilemparkan adalah berbagai macam apa yang dimakannya. Sayangnya meski dengan kekuatan yang seperti itu, Wapol ini tidak bisa memaksimalkan kekuatan tersebut. Oleh sebab itu, kekuatan dari buah ini menjadi terkesan lemah. Namun jika sebaliknya pasti akan sangat mengerikan. Giola. Berikutnya adalah Giola yang berasal dari keluarga Don Quixote. Pastinya dari kalian pasti sudah mengetahuinya, mengingat beberapa video alur cerita kemarin sudah mengulas tentang karakter ini dan tugasnya. Tetapi dari kalian masih tidak memahami kalau karakter ini sebenarnya bisa dikatakan kuat. Kenapa bisa kuat? Karena ia memakan buah iblis atau autonomi, yang memungkinkannya untuk memanipulasi semua yang ia sentuh menjadi lukisan. Menariknya lagi, dalam penggunaannya tersebut sudah masuk dalam mode awakening, dan itu terbukti berhasil membuat Nami, Brook, dan Chopper tidak bisa berbuat banyak. Akan tetapi nasib berkata lain, karena Giola ini adalah orang yang mudah percaya. Alhasil seperti yang dikira, Giola dengan kekuatan yang seperti ini bisa mudah dikalahkan. Tetapi jika sifat mudah percayanya hilang, pastinya Giola akan sangat kuat. Mengingat dengan mode awakening, ia bisa membuat sekelilingnya menjadi lukisan sekalipun. Makefish. Masih pada keluarga Doflamingo lagi, yakni orang yang masuk dalam list ini adalah Makefish atau bisa disebut dengan si gendut. Menariknya dalam karakter ini adalah kemampuan dari buah iblis yang digunakan adalah sama. Maksudnya adalah sama-sama berat. Buah yang dimakannya adalah Tonton no Mi. Dari namanya saja sudah diketahui apa kekuatan darinya, yaitu bisa memanipulasi berat tubuhnya menjadi beberapa ton. Tak lain kemampuan buah iblis ini sama dengan Kilo no Mi yang digunakan oleh agen Baroque yaitu Miss Valentine. Berbedanya dengan milik Makefish adalah lebih ringan. Nah, dengan buah tersebut pastinya membuat semua musuh ketakutan. Mengapa demikian? Karena dengan hanya menjatuhkan dirinya saja sudah seperti kejatuhan ratusan gajah. Oleh sebab itu buah ini masuk ke dalam list buah iblis yang kuat. Lagi-lagi kekuatan buah iblis ini tidak mampu disempurnakan olehnya. Dikarenakan dalam pertempuran dengan para peserta kuat Colosseum di Dressrosa, dirinya berhasil dikalahkan. Mengingat Makefish hanya berfokus dengan kekuatannya tersebut bukan dengan kekuatan fisik dan otak. Shu. Kali ini bukan dari bajak laut melainkan dari prajurit marine yaitu Shu. Nah, kemunculan karakter ini sangat mengejutkan beberapa fans. Kenapa demikian? Dengan buah iblis Sabi-Sabi no Mi, kekuatan dari angkatan marine ini bertambah lebih kuat lagi. Padahal sebenarnya hanya biasa-biasa saja. Yakni kekuatan yang ditunjukkan adalah membuat besi menjadi karatan. Kekuatan itu terbukti kuat dalam beberapa scene di arc ini Lobby. Diketahui bisa membuat salah satu orang terkuat dari kru topi jerami cukup kewalahan. Lantaran di saat itu,
Zoro yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatannya pun hanya menyerang seperti biasa. Alhasil dengan Zoro yang menyentuh kara tersebut, pedangnya pun hancur dibuatnya. Dengan bukti kekuatan tersebut pasti akan membuat banyak masalah bagi para pengguna pedang. Lantaran dengan mudahnya ia bisa menghancurkan pedang tersebut. Karena kemampuan berpedangnya masih jauh dari Zoro di saat itu. Sebaliknya, jika Zoro yang menggunakan kekuatan tersebut pastinya akan berbeda lagi. Mengingat jika kemampuan berpedang dipadu dengan kekuatan tersebut pastinya Mihawk sekalipun akan kewalahan. Perona. Selanjutnya adalah loli horor yang berasal dari Thriller Bark. Pastinya kalian yang suka dengan loli akan tahu dengan karakter lucu dan imut ini. Siapa lagi kalau bukan Perona si hantu? Diketahui ia memakan buah iblis Horo-Horo Nomi, yang memungkinkan si pengguna bisa mengeluarkan jiwa hantu. Entah bagaimana cara mengeluarkan hantu tersebut, yang pasti bisa keluar dengan sendirinya. Yang membuat karakter ini sangat kuat adalah buah iblis tersebut. Itu terbukti dari kekuatan negatifnya, di mana jika seseorang terkena jurus itu maka akan menjadi seseorang yang rendah. Dan yang membuatnya semakin mengerikan lagi, yaitu semua orang termasuk Luffy juga bisa terkena kekuatan tersebut. Pasalnya kekuatan itu akan berkaitan dengan sifat negatif seseorang. Jadi sekuat-kuatnya orang jika mempunyai sifat negatif, di hadapan Perona tidak akan berkutik sekalipun. Tetapi dalam ceritanya kekuatan tersebut mempunyai kelemahan yang besar. Yaitu jika si korban mempunyai sifat lebih negatif maka tidak akan bekerja lagi. Itu terbukti dari Usopp yang berhasil mengalahkannya. Terlepas dari itu semua, sebenarnya jika tidak ada kemampuan tersebut, si loli satu ini sangat mudah dikalahkan. Mr. Five. Karakter berikutnya adalah Mr. Five, sang agen nomor 5 dari anggota Byakuya. Tentunya dalam organisasi tersebut, ia sangat ditakuti akan kekuatannya itu. Mengapa demikian? Ia memakan buah iblis Boru-Boru Nomi, yang memungkinkan dirinya bisa membuat bom dari bagian tubuhnya. Dengan kekuatan tersebut, ia bisa mengalahkan lawan dengan mudahnya dalam sekali serang. Maka dari itu, ia menjadi sangat sombong dan arogan. Akan tetapi karena Mr. Five ini agak sedikit kurang pengetahuan, makanya kekuatannya tidak bisa maksimal. Kanjuro. Seperti yang diketahui, karakter ini memang diartikan dengan tidak terlalu kuat, namun juga tidak terlalu lemah. Kenapa bisa seperti itu? Ia hanya menggunakan kemampuan dari buah iblisnya saja. Meski begitu, ia juga masuk dalam salah satu Akazanain atau 9 sarung pedang yang mengabdi kepada Kozuki Oden. Oleh sebab itu Kanjuro tidak bisa dibilang remeh, mengingat kemampuan buah iblisnya sangat berguna. Yang mana ia bisa menggambar makhluk yang bisa hidup. Tak lain sama seperti kartun lama yaitu Rudy Chuckzone. Bedanya di sini kemampuan menggambar dari Kanjuro sangatlah jelek. Maka dari itu kekuatan dari buah iblisnya menjadi mubazir. Tetapi baru-baru ini karakter yang satu ini menjadi pokok pembicaraan dalam animenya. Dikatakan kalau ia adalah pengkhianat dari Akazanain. Tentunya hal itu tidak bisa disangka karena sudah lama bersama dengan Kinemon dan lainnya. Yang ternyata, nama dari Kanjuro sebenarnya adalah Kurozomi Kanjuro. Jadi dari sini bisa dipastikan kalau ia berpihak kepada Kurozumi Orochi. Mengejutkannya lagi, kemampuan menggambarnya ternyata sangat bagus berbeda dari yang dulu. Mengingat Kanjuro pura-pura untuk bisa mengelabui mangsanya. Tentunya bisa disebut dengan aktor yang profesional. Mengingat dalam selang beberapa tahun identitasnya baru terungkap. Vanderdecken. Karakter ini diperkenalkan saat di arc manusia ikan. Diketahui di sana ia adalah seorang penjahat yang cukup kejam. Hal itu bisa terjadi karena lamarannya ditolak oleh Shirahoshi. Dari situ ia menjadi sangat marah dan mencoba untuk balas dendam. Cara yang ia lakukan adalah menggunakan kekuatan dari buah iblis Mato-Mato Nomi. Diketahui jika si pengguna menargetkan sesuatu, maka akan langsung bisa mengarah ke target. Oleh sebab itu karakter yang satu ini menjadi sangat disegani. Sayangnya dalam penggunaannya tersebut memang kurang maksimal. Dikarenakan Decken tidak menggunakan strategi dalam bertarung.
Tetapi dalam ceritanya, ia bisa melemparkan kapal Noah yang sangat besar ke pulau manusia ikan. Dari situ saja, memang kalau kekuatan ini sangat menakutkan. Apalagi jika yang dilempar adalah sebuah pulau, pastinya akan lebih mengerikan lagi. Sugar. Lagi-lagi karakter yang lemah berasal dari Loli. Kali ini adalah giliran dari keluarga Don Quixote, yaitu Sugar. Dikatakan kalau ia memakan buah iblis hobi-hobi Nomi, yang memungkinkan si pengguna untuk merubah manusia menjadi mainan. Selain itu juga bisa menghilangkan ingatannya. Bisa dikatakan, kalau hanya dengan kekuatan tersebut, karakter Loli ini bisa overpower. Tetapi jika tidak memakai kekuatannya tersebut, Sugar sangat lemah, mengingat ukuran tubuhnya yang kecil dan tidak bisa tumbuh. Meski demikian, Sugar mampu memaksimalkan kekuatannya tersebut. Contohnya berhasil membuat semua penduduk Dressrosa menjadi mainan di bawah kendalinya. Tak hanya itu saja yang membuat karakter ini menjadi kuat, yakni mampu membuat manusia kaleng menjadi abadi. Contohnya saja saat Luffy dan kawan-kawan kesusahan dalam memasuki istana. Dari sini bisa disimpulkan kalau karakter ini memang sangat kuat. Namun akan kuat lagi jika dirinya bekerja sama dengan seorang Yonko. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan akan membuat kekacauan yang sangat besar. Bagi si badut. Pada list terakhir ini adalah villain pertama yang dilihatkan dalam anime One Piece. Dikatakan, ia sangat membenci dengan seseorang yang memakai topi jerami. Kenapa seperti itu? Bagi selalu sial dengan bertemu pengguna topi tersebut. Tak lain itu adalah ulah dari Shanks saat mudanya. Meski bisa dibilang karakter ini lemah dan suka bercanda, namun di balik itu kemampuannya sangatlah menakutkan. Lantaran ia memakan buah iblis bara-bara Nomi, di mana ia bisa memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian meski sekecil apapun. Selain itu, ia bisa terbang dengan kekuatan tersebut. Jadi bisa dikatakan, dari buah iblis yang ada dalam dunia One Piece, bara-bara Nomi termasuk dari salah satu buah iblis yang sangat cukup bisa dibilang kuat. Tak bisa dipungkiri dengan tebasan dari seorang Mihawk saja tidak bisa membuat karakter konyol ini mati. Terlepas dari itu semua, Buggy juga bisa memaksimalkan kekuatannya itu, yaitu kekuatan bom pada hakinya itu. Dikatakan kalau bom tersebut cukup kuat untuk bisa meledakkan sesuatu. Tapi pada akhirnya juga kekuatannya belum digunakan oleh Buggy secara penuh. Yang berarti ada kemungkinan lagi kemampuan dari Buggy bisa menjadi lebih kuat lagi. Mungkin itu saja karakter yang menurut kami mempunyai buah iblis kuat, tapi si pengguna adalah karakter yang lemah. Dari pembahasan tadi bisa disimpulkan kalau kekuatan buah iblis itu akan semakin kuat lagi tergantung dengan penggunanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.